Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar anda sekalian? Kembali lagi kita berjumpa dengan pelajaran kita tercinta, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dengan materi yang masih sambungan dari pertemuan kita pekan lalu, yaitu lebih dekat dengan Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Namun materi kali ini tentunya ada perbedaan. Kalau sebelumnya telah kita bahas tentang sholat sunnah munfarid, ya, dan sholat sunnah berjamaah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar tentang sholat sunnah yang bisa dilaksanakan berjamaah, bisa pula dilaksanakan munfarid atau sendiri-sendiri. Nah, apakah sholat sunnah yang bisa dilakukan secara berjamaah dan munfarid? Tentu penasaran bukan untuk mengetahuinya, tapi untuk mendapatkan keberkahan ilmu, tentunya sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa sholat sunnah itu ada sholat sunnah yang bisa dilaksanakan berjamaah, bisa juga dilaksanakan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Apa saja itu? Di sini ada 5 sholat sunnah yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sholat tarwih. Saya yakin sholat tarwih ini sudah tidak asing lagi karena sudah rutin kita laksanakan setiap bulan Ramadan. Kemudian sholat witir juga biasanya setelah sholat tarawih. Kemudian sholat duha, ini mungkin ada yang sudah pernah laksanakan, ada juga yang belum pernah sama sekali, ada juga yang jarang-jarang, ya. Kemudian selanjutnya sholat tahajud. Tahajud ini juga sholat yang boleh dikata populer. Dan selanjutnya adalah sholat tasbih. Sholat tasbih ini mungkin ada yang belum pernah melakukan sama sekali, ada juga yang sudah pernah. Namun inti daripada pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kita pahami dulu ketentuan daripada kelima sholat ini. Setelah memahami ketentuannya, apa manfaat, apa fadilah yang akan kita dapatkan ketika melaksanakan sholat sunnah ini. Dan yang paling penting dan paling utama adalah bagaimana kita mampu menghidupkan sunnah dengan melaksanakan sholat sunnah yang kita pelajari. Baik anak-anak sekalian, yang pertama adalah tentang sholat tarwih, ya. Apa itu sholat tarwih? Sholat tarwih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Artinya sholat tarwih ini hanya boleh dilaksanakan di bulan Ramadan. Kalau dilaksanakan di luar bulan Ramadan boleh dilaksanakan tetapi tidak diterima, ya. Kenapa? Karena syaratnya harus dilaksanakan pada bulan Ramadan. Hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan, ya. Kemudian selanjutnya adalah dilaksanakan setelah sholat isya. Jangan sholat tarwih pada siang hari, ya. Sampai kapan? Sampai waktu fajar. Jadi boleh tengah malam, ya. Yang penting sebelum sholat subuh lah, ya. Terserah dari ananda. Yang jelas sholat tarwih ini dilaksanakan pada malam di bulan Ramadan setelah sholat isya. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Kemudian persoalan rakaat daripada sholat tarwih ini, ada yang melaksanakan 8 rakaat, ada yang melaksanakan 20 rakaat, bahkan ada yang sampai 30 rakaat. Jumlah rakaat tak perlu dipermasalahkan. Apa yang dilaksanakan di kediaman masing-masing itulah yang kita laksanakan. Yang terpenting adalah bagaimana kita khusyuk, ya, kita ikhlas semata-mata karena Allah dalam melaksanakan sholat tarwih itu. Nah, selanjutnya terkait dengan niat sholat tarwih. Niat sholat tarwih ini saya kira semuanya sudah pernah mempelajari, terutama ketika ada buku amalia Ramadannya. Di sini saya ulangi, niat sholat tarwihnya adalah usolli sunnatat tarawihi rak'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat tarwih
2 rakaat karena Allah. Akan tetapi kalau kita sebagai makmum maka kita tambah makmuman lillahi ta'ala. Ya, di bagian sini kita tambah makmuman lillahi ta'ala. Tapi kalau kita sebagai imam maka ditambah di sini imaman lillahi ta'ala. Baik anak-anak sekalian. Yang kedua adalah tentang sholat witir. Ya, sholat witir adalah sholat yang dilaksanakan dengan rakaatnya itu bilangan ganjil. Misalnya 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, atau 11 rakaat. Hukum melaksanakan sholat witir ini adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaannya dilaksanakan setelah sholat isya sampai menjelang fajar sholat subuh. Ya, di sini saya perlihatkan ada 2 niat. Ada sholat witir, khususnya kalau di daerah sekolah yang dekat-dekat di situ, biasanya kita melaksanakan langsung 3 rakaat. Ya, usolli sunnatal witri salasa rakaatin lillahi ta'ala. Namun ada juga yang melaksanakan 3 rakaat tapi dilaksanakan 2 rakaat dulu, kemudian salam, kemudian bangkit lagi melaksanakan 1 rakaat. Kalau dilaksanakan 2 rakaat salat witirnya dulu, maka niatnya adalah usolli sunnatal witri rak'ataini lillahi ta'ala. Kemudian kalau selesai dilaksanakan 2 rakaat, kemudian bangkit kembali untuk melaksanakan 1 rakaat, maka niatnya adalah usolli sunnatal witri rak'ata lillahi ta'ala. Namun sekali lagi saya selalu mengingatkan bahwa ini adalah lafaz niat, ya. Niat yang sesungguhnya adalah di dalam hati. Maka darinya itu dengan lafaz niat ini akan lebih memusatkan perhatian kita, akan memberikan kehusyuan kepada kita dalam melaksanakan sholat. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut ke sholat yang ketiga adalah sholat duha. Ya, sholat duha atau sholat awabin. Ya, duha adalah sholat yang dilaksanakan atau dilakukan pada waktu matahari sudah naik sekitar 1 tombak. Kalau kita melihat jam itu sekitar jam 7 sampai menjelang zuhur. Kemudian jumlah rakaat untuk sholat duha ini minimal 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Niat daripada sholat duha yaitu usolli sunnatad duha rak'ataini lillahi ta'ala. Tata cara pelaksanaan sholat duha ini tidaklah sulit, sama dengan cara melaksanakan sholat pada umumnya. Jika kalian hendak melaksanakan, mulailah dengan niat yang tulus dalam hati. Sekali lagi saya sampaikan kepada Anda bahwa niat itu letaknya di hati. Yang saya tuliskan di sini hanya lafaz daripada niat. Ya, seandainya niat itu bisa kita suarakan, maka seperti inilah ya lafaznya. Baik, kita lanjut kepada sholat tahajud. Ya, sholat tahajud adalah sholat sunnah muakkad yang dilaksanakan pada sebagian waktu di malam hari. Sholat tahajud adalah bagian dari qiyamul lail atau sholat malam yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79. Kemudian selanjutnya tata cara pelaksanaan sholat tahajud. Ya, yang pertama adalah ketika sholat tahajud itu dilaksanakan pada waktu setelah salat isya sampai fajar shadiq atau menjelang subuh dan setelah tidur. Jadi salat tahajud ini nanti bisa dilaksanakan setelah tidur. Ya, meskipun sudah jam 1 malam tapi kita belum tidur-tidur juga, maka belum bisa dilaksanakan sholat tahajud. Tetapi meskipun sudah baru jam 9 atau setengah 9 tapi kita sudah pernah tidur sebelumnya di malam hari itu, maka sudah bisa kita laksanakan sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu nanti boleh dilaksanakan setelah tidur. Kemudian jumlah rakaat minimal 2 rakaat. Ya, dan berapa banyaknya itu tidak dibatasi. Up to you, terserah.
Kemudian selanjutnya adalah ini sholat tahajud bisa dilaksanakan sendiri atau munfarid, ya, bisa juga dilaksanakan berjamaah, ya. Kemudian lebih utama 2 rakaat salam. Apabila dilaksanakan 4 rakaat, jangan ada tasyahud awal. Jadi kalau 4 rakaat kita laksanakan langsung, maka langsung dilaksanakan 4 rakaat, baru di rakaat terakhir baru kita laksanakan tasyahud akhir, tanpa ada tasyahud awal yang mengantarainya. Nah, tentu salat tahajud ini banyak keutamaan, banyak fadilah yang akan kita dapat ketika kita melaksanakan. Yang pertama adalah dapat membentuk karakter kepribadian orang yang soleh. Jadi salah satu tanda orang yang soleh itu adalah dia melaksanakan sholat tahajud, ya, salah satu tandanya. Jadi ketika Anda melaksanakan sholat tahajud, berarti tanda-tanda kesolehan, karakter orang-orang soleh sudah kita miliki. Kemudian selanjutnya adalah sebagai sarana taqarrub ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, apakah Anda ingin mendapatkan atau meraih kebahagiaan dunia akhirat, maka sering-seringlah melaksanakan sholat tahajud. Kemudian mencegah dari perbuatan dosa. Orang yang senantiasa menjaga tahajudnya, insya Allah dia akan senantiasa terjaga, mencegah dari perbuatan dosa. Kemudian dapat menghapuskan atau menghilangkan dari segala penyakit hati. Ini banyak sekali yang kena penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Iri, dendam, tamak, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita memiliki penyakit hati itu, berarti obatnya adalah bangun kita tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Kemudian ternyata sholat tahajud ini bisa mengobati, ya, menjadi sarana untuk mengobati diri dari penyakit jasmani. Masya Allah, luar biasa, ya. Bukan hanya penyakit rohani yang bisa disembuhkan, juga bisa mengobati penyakit jasmani. Oke, kita lanjut. Ini dia niat sholat tahajud. Usolli sunnatat tahajudi rak'ataini lillahi ta'ala. Kemudian kita lanjut ke sholat berikutnya, yaitu sholat tasbih. Ya, sudah ada yang pernah melaksanakan sholat tasbih. Namanya saja tasbih, berarti sholatnya pasti ada kita membaca tasbih di dalamnya. Apa itu sholat tasbih? Adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak bacaan tasbih. Sesuai dengan nama sholat ini, ya, dilaksanakan dengan membaca 300 kali tasbih. Ya, bagaimana cara dilaksanakannya atau kaifiatnya? Kaifiat itu adalah tata cara pelaksananya, ya. Jadi jika dilaksanakan pada malam hari, dilaksanakan 4 rakaat dengan 2 kali salam. Jika dilaksanakan pada siang hari, dilaksanakan 4 rakaat dengan 1 kali salam. Jadi sholat tasbih ini boleh dilaksanakan di malam hari, boleh di siang hari, boleh dilaksanakan sendiri atau munfarid, boleh juga dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian niatnya tentang sholat tasbih. Usolli sunnatat tasbihi rak'ataini lillahi ta'ala. Itulah niatnya. Di sini ada kesalahan penulisan. Usolli sunnatat tasbihi rak'ataini lillahi ta'ala. Ini juga diterangkan dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik, bahwasanya Ummu Sulaim berpagi-pagi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ajarilah saya beberapa kalimat yang saya ucapkan di dalam sholatku." Maka beliau bersabda, "Bertakbirlah kepada Allah sebanyak 10 kali, bertasbihlah kepada Allah 10 kali, dan bertahmidlah mengucapkan alhamdulillah 10 kali. Kemudian memohonlah kepada Allah apa yang kamu kehendaki, niscaya Dia akan menjawab, ya, aku kabulkan permintaanmu." Ini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Dan sholat tasbih ini, Anda sekalian,
sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Bahkan dalam riwayat lain itu dijelaskan bahwa sholat tasbih itu harus dilaksanakan minimal satu kali dalam seumur hidup kita. Jadi sholat tasbih harusnya pernah kita laksanakan. Jadi yang belum pernah melaksanakan sholat tasbih, maka pelajarilah dengan baik, kemudian kita bisa melaksanakan sholat tasbih baik secara munfarid ataupun secara berjamaah. Dalam praktik pelaksanaan sholat sunnah ini memerlukan waktu yang relatif lama, karena sholat tasbih dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Jika mampu melaksanakan setiap hari, ya laksanakan dalam setiap harinya. Jika tidak mampu melaksanakan dalam setiap harinya, laksanakan setiap hari Jumat, ya, atau satu kali satu pekan. Jika tidak mampu melaksanakan setiap hari Jumat, laksanakanlah sebulan sekali, atau setahun sekali, atau minimal satu kali seumur hidup. Inilah keutamaan daripada sholat tasbih. Nah, kita lanjut, yaitu tentang rakaat. Ya, kita lihat rakaat pertama, urutan yang pertama adalah setelah membaca suratul Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Setelah itu kita membaca surah pendek. Setelah membaca surah pendek, misalnya kita ambil surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai, maka setelah kita baca surah pendek itu, kita baca tasbih sebanyak 15 kali. Apa tasbihnya? Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bisa juga subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Yang mana mudah kita baca, tapi lebih panjang lebih bagus lagi. Tentu akan berbeda pahala yang akan kita dapatkan. Jadi 15 kali kita baca di situ. Setelah kita baca 15 kali, kemudian kita ruku, Allahu akbar, dibacalah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Kemudian kita lanjut membaca tasbih lagi sebanyak 10 kali. Kemudian kita bangun dari ruku atau i'tidal, dibaca lagi 10 kali. Setelah i'tidal atau bangun dari ruku, kita sujud pertama dibaca 10 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud, dibaca lagi 10 kali. Kemudian sujud kedua dibaca 10 kali. Kemudian ketika bangun dari sujud dan hendak melaksanakan rakaat kedua, maka kita duduk istirahat dulu sejenak sambil membaca tasbih sebanyak 10 kali. Sehingga ketika kita jumlah keseluruhan dalam satu rakaat ini, jumlahnya 75 kali membaca tasbih. Kemudian sholat tasbih ini dilaksanakan 4 rakaat, 2 rakaat, maka jumlah keseluruhan adalah 300 kali membaca tasbih. Baik, kita lanjut. Ini yang terakhir tentang hikmah sholat sunnah. Ya, jadi tentunya banyak sekali hikmah yang disediakan kepada siapa yang melaksanakan sholat sunnah. Yang pertama adalah disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalannya, dan senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Anda sekalian, siapa orang yang tidak memiliki permasalahan? Siapa orang yang tidak mau diberi rezeki? Tentu kita semua senantiasa mengharap bahwa setiap masalah kita bisa dapat menyelesaikan dan senantiasa dimurahkan rezekinya. Bagaimana caranya? Salah satu jalannya adalah mari melaksanakan sholat sunnah. Yang kedua adalah menambah kesempurnaan sholat fardu. Melaksanakan sholat sunnah memberikan manfaat untuk menyempurnakan sholat fardu, baik dari segi kekurangan dan kesalahan melaksanakan sholat fardu. Ya, siapa yang mampu melaksanakan sholat fardu tidak ada kesalahan di dalamnya? Tentu jawabannya kita masih jauh dari itu. Maka darinya itu, ketika kita merasa bahwa sholat fardu yang kita laksanakan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, maka perbanyaklah sholat sunnah. Moga-moga sholat sunnah itu bisa menambah kesempurnaan sholat fardu kita. Apalagi yang tidak sholat, ini yang sangat luar biasa. Ya, harus kita merubah pola hidup.
Yang ketiga adalah menghapuskan dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, serta menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menaikkan derajat kita di sisinya setahap demi setahap, dan setiap satu kali melaksanakan salat sunnah, maka Allah akan menghapus satu dari dosa-dosa dan kesalahan kita. Ini merupakan bentuk ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang selalu mengupayakan untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah. Makanya ayo kita memperbanyak sholat sunnah. Yang keempat adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia besar yang sering kurang kita sadari. Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kebaikan dan keberkahan dalam rumah kita. Setiap saat kita bisa bernafas, bisa melihat, bisa mendengar, dan masih dapat merasakan semuanya itu adalah anugerah besar yang kita harus syukuri dengan melaksanakan sholat sunnah. Dan yang terakhir adalah mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan sholat sunnah. Ya, sholat yang dianjurkan dilaksanakan berjamaah diutamakan dilaksanakan di masjid. Sementara sholat sunnah yang pelaksanaan secara munfarid atau sendiri-sendiri sebaiknya dilaksanakan di rumah, walaupun apabila dilaksanakan di masjid boleh juga. Dan terakhir sekali bahwa orang yang melaksanakan sholat sunnah hidupnya menjadi terasa nyaman dan tentram. Bekal terbaik di dalam menempuh perjalanan ke akhirat adalah dengan ketakwaan. Sedangkan aspek terpenting dalam mewujudkan takwa adalah sholat, terutama sholat sunnah sebagai ibadah tambah. Oke, setelah mempelajari materi tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid, maka diharapkan adanya umpan balik dari Ananda sekalian sebagai evaluasi materi hari ini. Apa itu? Yang pertama, Ananda sekalian, di buku paketnya silakan Ananda membaca kisah teladan pada halaman 74 dengan merekam suara dan dikirim ke grup WhatsApp atau ke WA pribadi saya. Selanjutnya, membuat ringkasan materi ya yang kita bahas ini pada buku catatan, dan kemudian buku catatannya itu difoto dan dikirim ke grup atau dikirim ke WA pribadi saya. Jangan lupa like video ini, kemudian screenshot dan kirim ke grup sebagai bukti bahwa Ananda telah melaksanakan atau menyimak materi ini secara lengkap. Terakhir sekali, ada sesuatu yang kurang kita pahami atau ada sesuatu yang masih butuh penjelasan, silakan tulis pertanyaan terkait dengan materi kita, kemudian dikirim ke WhatsApp. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu dan semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga nantinya kita semakin dekat kepada Allah, Allah semakin cinta kepada kita dan memberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.